Pemirsa, para perajin batik di DKI Jakarta turut terdampak pandemi COVID-19. Tidak ingin tinggal diam, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia menggelar pameran produk batik unggulan motif khas Betawi dari 14 perajin. Semua sektor usaha terpukul akibat pandemi COVID-19, tak terkecuali para pengusaha batik. Diana Santosa salah satunya, pemilik perusahaan batik Dadar Hadi. Memiliki 10 unit gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, penjualan batiknya menurun hingga 40%. Agar produknya tetap dilirik konsumen, Diana Santosa berikan diskon hingga giat menawarkan produknya secara langsung kepada pelanggan. Diana juga harus memutar otak untuk membuat kreasi produk yang dicari masyarakat selama masa pandemi, seperti membuat masker kain dari batik agar roda bisnis perusahaannya berputar untuk menghidupi 1.000 lebih karyawan. Kita juga harus banyak membuat kreativitas, seperti apa yang dibutuhkan di dalam masa pandemi. Misalnya pada saat awal itu kita membuat masker batik, kemudian kita juga waktu itu ada membuat hand sanitizer juga. Kemudian kita juga membuat baju yang bisa digunakan selama masa pandemi ini gitu. Jadi semacam APD yang bisa dipakai untuk masyarakat, melindungi mereka keluar rumah tapi tetap dari produk batik. Menyadari usaha para perajin batik di DKI Jakarta, terutama sektor usaha kecil menengah turut terdampak, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia menggelar pameran batik tulis dan cap khas Betawi dari 14 perajin unggulan seperti Denta Betawi dan Batik Marunda di bawah binaan Dekranasda Pemprov DKI Jakarta. Pameran batik digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karya 14 perajin batik ini dipamerkan di Rumah Yayasan Batik Indonesia, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak 27 Juli hingga 7 Agustus 2020. Selama pameran terkumpul 80 juta rupiah lebih dari hasil penjualan batik. Seluruh hasil penjualan diserahkan kepada para perajin, agar mereka mampu terus berkarya di tengah pandemi. Pameran produk batik unggulan motif khas Betawi ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Dekranasda Pemprov DKI Jakarta, Ferry Farhati. Istri Gubernur DKI Jakarta menyampaikan rasa terima kasih dan berharap kolaborasi Dekranasda Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Batik Indonesia dapat terus dilakukan. Jadi selama pandemi ini perajin batik tentu kita tahu bersama ya bahwa mereka semua terdampak. Dan kegiatan hari ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi Yayasan Batik Indonesia dengan Dekranasda dan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu para pengrajin untuk bangkit dari pandemi ini. Ya, jadi event terdekat kami akan melakukan juga semacam pameran online ya yang akan membantu perajin-perajin yang ada di Jakarta. Menggerakkan roda perekonomian para perajin batik menjadi fokus Yayasan Batik Indonesia di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Selain perajin batik di DKI Jakarta, Yayasan Batik Indonesia akan menggelar pameran untuk perajin batik dari daerah lain, seperti Jambi dan Jawa Barat secara bergantian. Jadi kami mencari pembatik-pembatik kecil yang belum pernah ikut pameran di Jakarta terutama. Jadi memang ini kita tujuannya membantu yang pengrajin yang sudah sangat inilah ya terpuruk dengan keadaan pandemi ini ya. Dan seluruh hasilnya ini jadi Yayasan Batik hanya membantu, kami tidak sama sekali men-charge apa-apa, dari daerah dikirim ke Jakarta, lantas kami perjualbelikan kepada masyarakat di Jakarta, juga kepada kolega-kolega kami. Dekranasda Pemprov DKI Jakarta bersama Yayasan Batik Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah menggerakkan perekonomian berbasis kerakyatan dan terus berupaya melestarikan batik sebagai kebanggaan karya asli Indonesia. Yulia Horisman, Devri Novaldi, Jawa Post TV.